Memasuki kunjungan roadshow LPPM UNS yang keempat, di sini para pengabdi melakukan IBM bagi kelompok pengrajin limbah kayu industri melalui bisnis online menuju go internasional. Secara umum, Desa Brangkal berada di wilayah Kecamatan Karanganom memiliki wilayah yang cukup luas. Perkembangan industri kreatif, khususnya di Desa Brangkal, Kabupaten Klaten, mampu memproduksi macam-macam kerajinan tangan berupa souvenir dan miniatur kendaraan berbahan dasar kayu, mahoni, dan sonokeling. Produk yang dihasilkan berupa miniatur mobil klasik, sepeda motor, kereta api, pesawat, kapal, dan jenis transportasi lainnya. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat terdiri dari berbagai kegiatan, antara lain survei ke mitra, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan monitoring evaluasi. Pada waktu survei dilakukan beberapa kali kedua mitra dengan tujuan untuk menggali permasalahan yang ada di mitra dan mencarikan solusi-solusinya. Penyuluhan dan pelatihan pembuatan handicraft dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pengrajin handicraft. Pendampingan dan monitoring evaluasi dilakukan pihak tim pengabdian untuk memantau perkembangan dari usaha kerajinan handicraft setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan handicraft. Monitoring ini dilakukan bukan hanya pada waktu pengabdian dilaksanakan, tetapi juga dilaksanakan pasca pengabdian. Sejauh mana masyarakat bisa mengembangkan usaha kerajinan handicraft dengan dijadikannya warga masyarakat sebagai sasaran utama dalam program ini. Diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak masyarakat lainnya yang belum bisa mengikuti kegiatan ini untuk mengembangkan handicraft sebagai solusi untuk membuat usaha sendiri, sehingga dapat menambah penghasilan. Dalam pembuat usaha handicraft dapat mendukung ekonomi kreatif yang belum banyak yang melakukannya. Ini adalah pemberdayaan masyarakat. Ini kita mencoba memanfaatkan kayu dari limbah pabrik mebel di sekitarnya, terus kita diubah menjadi kerajinan. Ini kerajinan handicraft, bentuknya dari kayu. Terus ini kita macamnya ada banyak sekali, ada mungkin kemarin kita identifikasi yang pas tahun kemarin itu 60. Terus ini ada tambahan lagi, ada 80 sekarang. Dan yang terakhir, kegiatan LPPM UNS ditutup dengan mengunjungi industri kerajinan di daerah Desa Melikan. Di sini pengabdi melakukan peran untuk peningkatan daya saing dan pemasaran desa wisata berbasis industri kerajinan di kawasan Klaten Selatan. Desa Melikan merupakan sentra industri gerabah terbesar di Kabupaten Klaten. UKM ini memiliki ide untuk membangun desa wisata yang berbasis industri lokal. Hal ini senada dengan program pemerintah daerah khususnya Disperindak dan Dinas Budaya dan Pariwisata yang ingin mengembangkan wilayah berbasis ekonomi kreatif sebagai upaya yang berkelanjutan melalui kreativitas. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, telah berhasil merealisasikan program-program sesuai dengan yang diusulkan. Kesimpulannya, dengan melihat antusiasme dari UKM binaan dan beberapa program yang telah berjalan dan beberapa perencanaan program di tingkat UKM, maka dapat dipastikan kegiatan yang telah dirintis tim dapat terus berlanjut. Anggota UKM sangat aktif selama proses kegiatan pengabdian, mulai dari koordinasi, menyediakan tempat, membantu dalam menyediakan barang dan sosialisasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengrajin dalam promosi produk akan dicoba dengan diversifikasi produk. Untuk pengrajin gerabah melalui teknik finishing produk, teknik glossy, dan untuk pengrajin batik di kebonan dengan membuat aneka produk aksesoris berbahan dasar batik, di mana seluruh pengrajin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajari teknik tersebut. Gerabah dan batik sebagai produk budaya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi industri. Akan tetapi permasalahan regenerasi pengrajin belum dilakukan dengan serius. Pengrajin didominasi golongan usia 50-an tahun ke atas. Perlu adanya upaya penyadaran dan pelatihan bagi generasi muda untuk menekuni kerajinan gerabah dan membatik. Baik, ini di sini saya mau menceritakan bahwa
yang khas di Melian ini adalah putaran miringnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kendinya. Yang ketiga adalah pewarnaannya. Jadi di Melian ini mereka membuat gerabah itu masih mempertahankan kebudayaan yang ada kaitannya dengan etika orang Jawa pada waktu itu, bahwa mereka menggunakan kain. Jadi aktivitas mereka pun dalam membuat gerabah itu juga disesuaikan, dan mereka menggunakan putaran miring sehingga tetap terlihat sopan dan etika orang Jawa itu tetap terlihat di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kendi di Melian ini adalah merupakan trademark. Jadi di Melian ini ada sekitar 30 sekian desain kendi yang berkembang dari yang hanya 4 desain kendi yang ada. Dari desain kendi dari kendi boho, kendi kepel, kendi gogok, dan kendi doro. Nah, kendi-kendi itu sampai sekarang pun masih diproduksi, tetapi arahnya lebih ke estetik. Itu. Kemudian yang ketiga adalah di sini kita melihat pewarnaan yang ada di sini. Bahwa pewarnaan di sini itu arahnya lebih ke hitam mengkilat. Hasil ini didapat dari reduksi dari daun dari pohon munggur atau pohon trembesi. Itu. Jadi tanah di sini itu dibakar dengan menggunakan daun dari pohon trembesi, itu bisa menghasilkan senyawa kimia yang hasilnya adalah hitam mengkilat seperti ini, yang tidak bisa diadopsi di daerah lain. Itu yang khas dari desa ini adalah seperti itu. Kemudian yang kita kembangkan di sini adalah seputar desain agar tidak kalah dengan desain yang lagi tren. Itu tetap kita adakan pendampingan. Jadi desain yang tren seperti apa, kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke perajin, kita berikan desain yang baru. Setelah itu mereka bikin, kita adakan pelatihan, kemudian kita adakan pendampingan. Seperti itu. Mitra TA TV, begitu banyak penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan LPPM UNS. Bagaimana tidak, dari data diperoleh setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di antaranya di segmen terakhir ini, dapat kita lihat peningkatan daya saing dan pemasaran desa wisata berbasis industri kerajinan di kawasan Klaten Selatan. Semoga melalui penelitian dan pengabdian yang telah dilakukannya, LPPM UNS dapat terus berguna dan mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan inovasi baru sehingga mampu mendukung kemajuan terutama dalam bidang ekonomi. Demikian liputan spesial event dalam roadshow penelitian dan pengabdian LPPM UNS. TA TV yang terbaik dan tetap berbudaya.